Cerpen Ramadan bersama Ustaz Farhan Syarifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat dengan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 155 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan cara memberikan rasa takut. Salah satu cara Allah menguji manusia, memberikan musibah dan cobaan adalah memberikan rasa takut kepada manusia. Sehingga apakah manusia dengan rasa takut tadi lebih dekat dengan Allah atau justru semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Di dalam pembahasan rasa takut, para ulama membagi takut itu menjadi 3 macam. Ada takut yang dibolehkan, ada takut yang diwajibkan, dan ada takut yang diharamkan. Yang pertama, takut yang dibolehkan. Artinya rasa takut yang muncul karena fitrah dan dorongan tabiat manusia. Rasa takut ini muncul dengan sendirinya karena memang Allah sudah menetapkannya sebagai fitrah bagi kita. Rasa takut ini contohnya adalah takut terhadap hewan buas, takut terhadap hewan berbisa, atau takut terkena bencana alam. Nah, rasa takut seperti ini tidak dicela dan tidak berdosa. Dia boleh saja. Kalau kita takut melihat hewan buas, ya boleh-boleh saja. Kalau tidak takut, ya itu juga boleh-boleh saja. Tetapi diingatkan, jangan sampai salah paham. Ada orang yang memahami, ketika kita takut bertemu hewan buas, berarti kita takut kepada selain Allah. Ketika kita takut terkena bencana, dianggap kita takut kepada selain Allah. Ketika kita takut wabah penyakit, kita dianggap takut kepada selain Allah. Nah, ini menempatkan rasa takut tidak sesuai tempatnya. Rasa takut mendapatkan penyakit sehingga kita menghindar dari sumber wabah, itu adalah rasa takut yang Allah fitrahkan supaya manusia menjaga dirinya agar jangan binasa. Karena salah satu tujuan dari 5 tujuan pokok Islam diturunkan adalah hifzun nafs, untuk menjaga jiwa. Nah, jangan sampai punya pemikiran hanya Allah yang kita takuti, lalu kita datang ke tempat wabah penyakit, mau kena terserah, tidak kena itu sudah takdir Allah. Ini salah memahami apa yang dimaksud dengan takut tabi'i. Nah, Allah sayang kepada kita, maka diberilah rasa takut seperti ini agar kita menjaga diri, memperhatikan dan mengupayakan segala usaha yang diridai oleh Allah untuk menghindarkan diri dari bahaya. Kemudian, kalau rasa takut tabi'i ini berlebihan, maka dia diharamkan, tidak dibolehkan lagi. Pengecut namanya, jubun. Ya, seperti ada orang yang takut terhadap sesuatu yang tidak pantas ditakuti. Dia melihat sandal jepit, dia takut. Dia berteriak sekeras-kerasnya seolah-olah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Padahal sandal itu diinjak-injak oleh banyak orang. Nah, kemudian dia takut melihat buah rambutan. Entah apa penyebabnya dia takut, dia teriak-teriak seperti orang kesurupan, ketakutan yang sangat terhadap buah tersebut. Nah, ini namanya fobia, semacam penyakit jiwa karena takut kepada sesuatu yang menurut logika yang waras, tidak patut dia takut. Nah, begitu juga ada istilah sekarang Islamofobia. Mereka fobia terhadap Islam. Padahal Islam tidak pantas untuk ditakuti. Islam adalah syariat Allah. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, syariat itu diturunkan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya untuk kaum muslimin saja, tapi untuk alam semesta. Karena kebodohannya, karena kedunguannya, dia tetap takut terhadap syariat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana, Maha Adil. Nah, mudah-mudahan kita tidak memiliki fobia-fobia seperti ini,
Kalaupun ada rasa takut, maka takut yang muncul adalah yang tabi'i, yang fitrah, yang itu merupakan salah satu bentuk karunia dari Allah untuk kita supaya kita menjaga diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rasa takut yang diwajibkan. Artinya, rasa takut yang mendorong manusia untuk melakukan kewajiban, baik dalam bentuk melaksanakan perintah maupun menjauhi larangan. Nah, rasa takut ini harus ada dalam diri kita, sehingga apa saja yang Allah perintahkan, apa saja yang Allah larang, bisa kita patuhi, kita tunduk semuanya kepada Allah. Kemudian rasa takut ini bisa ditumbuhkan dengan cara salah satunya adalah membaca ayat-ayat atau hadis-hadis yang berisikan ancaman siksa bagi pelaku kemaksiatan. Bagaimana kondisi di dalam api neraka, apa saja ancaman siksa yang dijanjikan bagi pelaku riba, pelaku zina, pelaku kemaksiatan lainnya. Nah, mudah-mudahan dengan membaca itu muncul rasa takut yang mendorong kita untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam satu hadis misalnya diceritakan bagaimana siksaan bagi manusia dalam neraka. Ada yang disiksa dengan memakai sandal yang terbuat dari api neraka, sehingga ketika dia memakainya, tubuhnya hancur. Kemudian Allah kembalikan seperti semula. Lalu pakai sandal itu lagi, hancur lagi. Begitu seterusnya. Yang disiksa menyangka bahwasannya siksaan yang dia dapat adalah siksaan yang paling berat. Tidak ada manusia yang dapat siksa seberat ini selain dia. Padahal kata Rasulullah SAW, sungguh siksaan yang dia terima adalah siksaan yang paling ringan. Jadi bisa kita katakan siksaan yang paling ringan di dalam api neraka adalah siksaan yang paling berat menurut anggapan manusia. Nah, sering-seringlah membaca itu supaya muncul rasa takut yang bisa menyelamatkan kita, karena dia mendorong untuk melakukan kewajiban dan mencegah kita untuk melakukan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, ada rasa takut yang diharamkan. Rasa takut yang diharamkan adalah rasa takut yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Rasa takut yang diharamkan ini mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada seseorang yang bekerja di lembaga keuangan yang memakai sistem riba, sementara dia mengetahui bahwasannya riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mu'kilahu wa katibahu wa shahidaihi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hum sawa. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba dan yang memberikannya, kemudian orang yang menjadi saksinya dan yang menulis akadnya. Nabi mengatakan hum sawa, mereka sama-sama berdosa. Begitu juga beliau mengatakan ar-riba 73 baba wa aisaruha an yankiha ar-rajulu ummahu. Riba itu membuka pintu dosa sebanyak 73 pintu dosa, dan yang paling ringan di antaranya adalah seseorang menikah dengan ibunya sendiri. Dan dosa riba termasuk salah satu dari 7 dosa yang membinasakan. Ijtanibu as-sawa minal mubiqat, jauhilah olehmu 7 dosa yang sangat menghancurkan pelakunya. Nah, dia mengetahui itu semua, tetapi dia tetap bekerja di tempat itu. Alasannya adalah takut tidak makan, takut anak istrinya mati kelaparan. Padahal alasan seperti itu tidak bisa diterima karena masih banyak pekerjaan halal yang lain ada ketika itu. Dia tidak dalam kondisi terpaksa dan darurat bekerja di sana. Nah, kemudian seandainya dia mau mencari pekerjaan yang lain, Allah berjanji akan memberikan jalan keluar, akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang berjuang untuk mencari jalannya. Nah, kalau seandainya dia mengatakan belum tentu Allah akan memperhatikannya ketika dia pindah ke tempat kerja yang halal. Nah, ini sama saja dengan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah mungkin ketika seseorang pindah dari yang haram kepada yang halal, dia pilih pekerjaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah telantarkan dia, Allah buat dia sekeluarga mati? Belum pernah kita baca berita yang seperti itu. Sebenarnya dia takut kehilangan gaji yang tinggi, takut kehilangan kemewahan dunia, rasa takut yang mendorong dia untuk tetap melakukan perbuatan yang dilarang. Ini takut yang diharamkan namanya. Adapun keluarganya, kalau mengetahui bahwasannya yang diberikan kepada mereka adalah uang dari hasil riba, dia tahu sumber pencaharian yang memberi itu adalah dari sesuatu yang diharamkan, mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban, mereka juga akan dianggap berdosa,
karena bekerja sama dalam melakukan perbuatan yang dilarang. Sementara Allah Subhanahu wa taala melarang kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan seharusnya keluarga yang diberi uang mereka menolak karena pendapatan itu diambil dari profesi atau cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika seseorang takut ketahuan melakukan perzinaan. Ketika melakukan dosa kita khawatir ada yang tahu, itu memang menjadi tabiat manusia. Wajar saja kalau dia takut. Namun jangan sampai rasa takut tadi mendorong dia untuk melakukan perbuatan maksiat lainnya, melakukan kezaliman atau melakukan sesuatu yang dilarang di dalam agama. Karena dia takut ketahuan berzina, maka anak yang lahir hasil perzinanya itu tidak dijelaskan kepadanya bagaimana status dia sebenarnya. Nah, harusnya anak tersebut diberitahu kalau dia di luar nikah, maka nanti kalau saya meninggal sebagai bapak tidak boleh memberikan warisan kepada anak itu, tidak boleh juga mendapatkan nasab, dia dinasabkan kepada ibunya. Kemudian kalau dia menikah, yang laki-laki itu tidak boleh menjadi walinya karena secara syariat itu bukanlah bapaknya. Yang jadi wali adalah wali hakim. Namun karena takut ketahuan, nanti orang curiga. Kenapa bukan dia yang jadi walinya? Padahal bapaknya kan masih ada. Jangan-jangan itu bukan bapaknya. Jangan-jangan dia takut ketahuan. Makanya dia tetap nekat menjadi wali bagi anak gadisnya. Bagi orang-orang yang mengetahui status sebenarnya, maka pernikahan itu sendiri tidak sah. Bagi anak yang tidak mengetahui, dia hanya menjadi korban keegoisan orang tuanya. Nah, dia punya prinsip nih, pelaku maksiat ini, sudahlah bermaksiat punya prinsip pula. Saya bawa mati ini rahasia. Coba bayangkan, satu kampung dia tipu. Dia katakan ini adalah anaknya, secara hukum syariat itu bukan anaknya. Nah, diundang orang ketika pernikahan, dia jadi walinya sementara dia tidak berhak jadi walinya. Nah, kemudian kalau dia meninggal, diberikanlah warisan kepada anaknya, padahal anaknya itu tidak berhak menerima warisan. Jadilah perempuan tadi menerima atau memakan sesuatu yang tidak menjadi haknya. Jadilah anak-anaknya yang sah yang lain menjadi orang-orang yang dizalimi. Nah, apalagi anak-anak yang lain masih kecil, maka anak yatim yang dia zalimi. Kemudian selama dia masih hidup, lalu memperkenalkan anak perempuan tadi, ini anak saya. Kemudian datang saudaranya, ini kemenakanmu. Kemudian datang anak saudaranya, ini sepupumu. Semua yang keluar dari mulutnya itu adalah kedustaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama anak tadi tidak mendapatkan haknya, yaitu penjelasan tentang statusnya, selama itu orang tua tersebut melakukan kezaliman. Selama dia zalim, mengalirlah dosa kezaliman itu kepada kedua orang tua tersebut. Nah, ini takut ketahuan, akhirnya terzalimi banyak orang, tertipu banyak orang, bahkan bisa memakan harta yang bukan haknya, bahkan menasabkan sesuatu tidak kepada tempatnya atau menasabkan seorang anak bukan kepada bapaknya, itu termasuk dosa besar. Nah, kalau ada yang menasabkan seorang anak bukan kepada bapaknya, maka dia dianggap haram masuk surga. Fal jannatu alaihi haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang dia mendapatkan nasab dari laki-laki yang tidak berhak, yaitu orang yang berzina, kemudian dia lahir. Nasab itu harusnya kepada ibunya. Namun dia khawatir kalau dibuat kepada ibunya tentu ketahuan kalau mereka pernah berzina. Itu rasa takut yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ada yang takut kehilangan jabatan, makanya dia suap atas, suap kiri, kanan, bawah dan segala macam. Disiram ke 8 penjuru mata angin dengan uangnya yang banyak. Akhirnya kekuasaan itu tetap menjadi miliknya. Nah, ketika itu dia dianggap takut kehilangan harta, lalu melakukan perbuatan yang diharamkan. Nah, selama dia duduk di jabatan tersebut, maka dia menanggung dosa zalim. Karena dengan menyuap dia tetap duduk di sana, artinya dia tidak berhak sebenarnya, tapi karena pemberiannya dialah yang didudukkan. Karena takut tidak mendapatkan pekerjaan, akhirnya main belakang. Harusnya yang duduk di sana adalah orang yang terbaik nilainya, sementara dia bukan yang terbaik. Tapi dengan pemberian di belakang layar, akhirnya dia yang duduk. Nah, dia berdosa karena menyuap. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Kemudian selama dia duduk di jabatan tersebut, gajinya, tunjangannya itu haram untuknya, karena dia dapatkan gaji tunjangan dari jabatan yang didapat dengan cara haram.
Nah, sesuatu yang diambil dengan cara haram, maka segala manfaat yang muncul juga akan diharamkan. Kita curi benih-benih padi atau kita curi benih cabai, kemudian kita tanam, kemudian tumbuhlah buahnya, lalu kita masak buah tersebut dengan alasan, kan saya yang memeliharanya, kan saya yang membesarkan, memupuk dan segala macam. Dia lupa kalau bukan karena hasil pencurian benih, maka dia tidak akan menikmati itu semua. Ketika sebab itu didapat dengan cara haram, maka yang dihasilkan, yang diakibatkan juga akan diharamkan. Jadi tidak ada istilah tanam haram, tumbuh yang halal. Tidak bisa. Itu sama saja mengatakan tanam padi, tumbuh kacang padi. Tidak mungkin. Ya, atau tanam antimun, tumbuh wortel. Tidak bisa. Atau beternak ikan pas besar jadi buaya. Tidak mungkin lah. Maka jangan katakan kita berdosa hanya ketika menyuap saja. Setelah itu halal kita terima gajinya. Bagaimana kita mengatakan halal? Karena yang berhak duduk di sana bukan kita. Kita zalim kepada yang berhak. Nah, dosa zalim terus mengalir sampai kita berhenti dari kezaliman. Bagaimana caranya berhenti dari kezaliman? Kita berikanlah jabatan itu kepada yang berhak. Begitu berbahayanya mendapatkan jabatan dengan cara haram, maka berhati-hatilah. Nah, termasuk takut yang diharamkan, al-khawfus sirri, takut yang tersembunyi. Sebenarnya ada yang memberikan nomor khusus untuk takut ini, karena dosanya paling besar. Tapi dia termasuk takut yang diharamkan. Apa itu al-khawfus sirri? Takut terhadap sesuatu yang tersembunyi. Seperti rasa takut yang muncul karena kesyirikan. Ada orang yang takut lewat di simpang 4 malam hari jam 12. Itu namanya al-khawfus sirri. Imannya lemah. Takut seperti ini bisa mendorong dia untuk melakukan kesyirikan. Dia takut anaknya demam, maka dikasihlah jimat. Dikasih di lehernya lalu tidak dibuka-buka. Labakuruk li anak tu anda jo dibuka karena dianggap pelindung anak. Ketika dia hamil, dia letakkanlah gunting rambut di bawah kasur atau di bawah bantal. Katanya itu bisa menyelamatkan dia dari rasa takut diganggu makhluk halus. Ketika dia membangun rumah, dipasanglah sesajen, digantung ayam, pisang, pinang, kelapa dan lain sebagainya supaya orang yang bertukang selamat, tidak mendapatkan kecelakaan, kebinasaan. Nah, supaya rumahnya kokoh, tidak runtuh karena gempa, didarahilah tanah tersebut. Nah, semuanya itu yang mendorong adalah rasa takut diganggu oleh syaitan. Nah, ada orang yang takut sial, makanya dia hindari angka 13. Padahal ada orang terima gaji 13 tidak takut sama sekali. Bahkan kalau tidak dapat justru merabonya, demonya, protesnya. Kemudian ada yang takut karena mendengar suara tertentu. Maka dilakukanlah hal-hal yang membawa dia kepada kesyirikan yang disebut dengan at-tiyarah. Innamat tiyaratu syirkun, kata Rasulullah SAW. Nah, takut-takut yang seperti ini mendorong seseorang melakukan kesyirikan, disebut dengan al-khawfus sirri, takut yang juga masuk kategori diharamkan, bahkan dosanya paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah pembagian rasa takut menurut para ulama. Ada yang dibolehkan, yaitu takut tabi'i. Ini fitrah, supaya manusia menjaga dirinya dari kebinasaan. Jangan katakan orang yang takut terkena wabah penyakit, berarti dia tidak beriman kepada Allah, berarti dia takut kepada selain Allah. Ini kalimat yang sekilas benar, tetapi sebenarnya jauh sesatnya. Nah, kemudian yang kedua, takut yang diwajibkan. Takut yang mendorong seseorang melakukan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pupuklah dengan membaca ayat dan hadis yang bercerita tentang hukuman-hukuman, sanksi dan azab bagi pelaku kemaksiatan. Nah, kemudian yang terakhir, rasa takut yang diharamkan, yaitu yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Takut kelaparan membuat dia bekerja di tempat riba, takut rahasianya terbuka sehingga anak yang lahir karena zina dizalimi, takut kehilangan jabatan akhirnya main suap, kemudian takut terhadap sesuatu yang tidak jelas, akhirnya melakukan kesyirikan. Semuanya itu kategori rasa takut yang diharamkan. Mudah-mudahan kita bisa memahami secara benar sehingga bisa kita letakkan rasa takut itu sesuai dengan tempatnya, sehingga nampaklah keistimewaan dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerpen Ramadan bersama Ustaz Farhan Syarifuddin.